Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk mata kuliah biologi manusia topik 10 pertemuan ke-11 kali ini kita sampaikan secara asinkron ya. Eh, Meski demikian, semoga materi ini tetap bisa diterima dengan baik dan harapannya karena bisa disimpan dan teman-teman bisa tonton kapan saja, bisa mengakses kapanpun, dimanapun, gitu ya. Jadi semoga lebih mudah untuk bisa diikuti topik terkait ini. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa diistilah, berdoa dicukupkan. Baik teman-teman, untuk mata kuliah biologi manusia topik ke-10 kali ini kita akan bicara tentang komunikasi sel ya. Komunikasi sel kurang lebih apa yang akan kita bahas adalah tentang prinsip umum dari komunikasi sel itu sendiri, bentuk-bentuk proses pemberian sinyal antar sel satu dengan sel yang lain, kemudian macam-macam reseptor, dan bagaimana tahapan pensinyalan sel. Oke, harapannya dengan pokok-pokok bahasan ini, melalui pokok-pokok bahasan ini, mahasiswa atau teman-teman nantinya mampu untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara sel gitu ya, atau mekanisme komunikasi intraseluler itu bisa berjalan dengan baik. 까지 해야 돼. 한두 시간 지났으니까 이제 슬슬 일어나도 될 것 같아. 어? 이게 무슨 소리지? 숨소리 아니야? 배고파! 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 얘들아, 나 배고파! Oke, saya next saja ya. Jadi itu hanya sekilas klip saja untuk memudahkan gambaran, meskipun ini salah satu drama Korea yang mencoba memvisualisasikan tokoh-tokohnya itu adalah merupakan tokoh-tokoh eh, sel yang berada di otak yang saling berinteraksi gitu ya, saling melakukan komunikasi. Meskipun karakter yang dibawa oleh setiap sel-sel yang ada di sana diistilahkan sebagai sifat-sifat dari manusia begitu ya. Apakah kemudian sel perasaan-perasaan yang ada di manusia begitu ya. Eh, Marah, kemudian senang, kemudian sedih, depresi, kemudian ada rasa lapar, kemudian eh, perasaan-perasaan yang lain gitu ya. Jadi sudut pandangnya agak luas, tidak pada aspek biologi saja. Nanti bisa disaksikan secara terpisah saja ya. Kemudian untuk materi kita masuk ke materi inti dari biologi topik komunikasi sel itu sendiri. Kita awali dengan memahami tentang prinsip komunikasi sel ya. Jadi komunikasi sel ini prinsipnya sebetulnya sama dengan pola komunikasi yang umum kita ketahui begitu ya. Komunikasi itu kan sebuah bentuk interaksi, interaksi antar sel atau sel dengan lingkungan. Jadi yang melakukan upaya komunikasi kalau dalam konsep komunikasi sel itu ada bisa dua macam gitu ya. Apakah sel dengan sel yang lain gitu ya, dengan sel tetangga, kemudian atau sel dengan lingkungan gitu ya, interaksi sel dengan lingkungan. Karena misalnya ada perubahan lingkungan yang terjadi entah karena aspek hormonal, ada perubahan kondisi sedang sakit atau kondisi misalnya sedang mengalami perubahan fisiologis tubuh, kemudian lingkungan yang menjadi berubah gitu ya, cenderung terlalu asam atau terlalu basah misalnya, lingkungan yang berada di sekeliling sel, dan itu mereka bisa berkomunikasi dengan sel itu sendiri sehingga sel akhirnya melakukan proses adaptasi ya, atau memberikan suatu respon dalam bentuk respon adaptasi. Jadi ini mutlak terjadi teman-teman gitu ya. Jadi nggak bisa kemudian sel itu hidup, tumbuh, berkembang, kemudian nanti mereka membelah diri dan sebagainya tanpa melakukan upaya komunikasi gitu ya. Itu hal yang mustahil seperti itu ya. Karena apa? Kembali lagi bahwa ini juga bagian dari implikasi dari
banyaknya sel yang menyusun tubuh manusia gitu ya. Karena kemudian kita ini bukan makhluk uniseluler gitu ya, tetapi kita makhluk yang multiseluler. Jadi banyak sekali sel yang kemudian menyusun tubuh kita, dan oleh karena itu setiap sel satu dengan sel yang lain, sel dengan lingkungan ini apa namanya, kalau bekerja asal ibaratnya apa ya, mereka egois kemudian melakukan segala aktivitas semaunya sendiri, tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi, ya maka banyak apa namanya, terjadi chaos gitu ya, terjadi yang hal yang tidak kita harapkan, dan itu implikasinya bisa terjadi pada kesehatan manusianya itu sendiri gitu. Sehingga jumlah sel yang sangat banyak tadi itulah harus berkomunikasi satu sama lain supaya aktivitasnya bisa terkoordinasi dengan baik. Sel berkomunikasi dengan sel lain menggunakan yang kita sebut sebagai molekul sinyal. Jadi istilah perangkat yang kemudian digunakan oleh agar sel satu berhasil berkomunikasi dengan sel yang lain ini menggunakan yang kita sebut sebagai molekul sinyal. Oke, molekul sinyalnya ada banyak sekali bentuknya gitu ya. Contoh yang nanti akan lebih dekat supaya teman-teman bisa mengenali apa namanya, bentuk komunikasi sel, kemudian reseptor gitu ya. Ini kita juga akan bersinggungan dengan molekul-molekul sinyal tertentu yang umum kemudian apa namanya, dikenal begitu ya, yaitu contoh molekul sinyal adalah hormon, kemudian regulator lokal dalam bentuk misalnya growth factor, kemudian neurotransmitter, contohnya adalah asetylkolin yang biasanya terjadi pada apa namanya, molekul sinyal yang kemudian biasanya digunakan pada sistem syaraf gitu ya, dan lain sebagainya. Ada lebih banyak lagi molekul-molekul sinyal, bentuk-bentuk molekul sinyal yang kemudian apa namanya, digunakan dalam rangka sel berkomunikasi. Ya, selanjutnya tujuan dari komunikasi sel ya. Jadi untuk apa sel itu saling berkomunikasi? Kalau tadi sudah disinggung apa namanya, untuk upaya utamanya adalah tentu untuk berkoordinasi supaya mereka paham, misalnya sel apa namanya, yang satu sedang memproduksi sesuatu yang misalnya masif, sel yang lainnya nanti fungsinya adalah untuk menerima atau menangkap, mencerna begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kerjanya enak karena komunikasinya berjalan dengan baik. Karena selnya ada banyak sekali sehingga harus berkoordinasi dengan baik. Nah, tujuan lain yang kemudian dampak dari aktivitas komunikasi sel yang berjalan dengan baik, lancar gitu ya, ini adalah satu, untuk survive, supaya sel itu bertahan hidup. Bentuk sel bertahan hidup adalah dengan berkomunikasi gitu ya. Kemudian untuk sel tumbuh, grow and divide, membelah gitu ya, untuk tumbuh dan melakukan aktivitas membelah diri ini bisa terlaksana kalau kemudian sel itu bisa melakukan upaya komunikasi sel. Kemudian sel berdiferensiasi ya, diferensiasi sel itu artinya sel yang apa namanya, tadinya begitu ya terbelah itu dalam bentuk sel yang punya karakteristik sel yang umum, misalnya tidak punya spesifikasi jaringan tertentu, tapi kemudian dia tumbuh menjadi memiliki spesifikasi terhadap jaringan atau untuk seperti menyusun sel tertentu gitu ya. Jadi ada perubahan diferensiasi, ada perubahan penspesifikasian gitu ya, dari sel yang tampak seperti sel umum. Biasanya teman-teman bisa cari stem cell gitu ya, itu yang kemudian bisa apa namanya, ketika berkembang, terutama paling nampak bentuk diferensiasi itu adalah ketika masih proses pembentukan janin gitu ya. Jadi dari satu stem cell ini nanti bisa membelah atau berdiferensiasi begitu ya, menspesifikasi menjadi sel yang membentuk sumsum tulang belakang, kemudian sel yang menyusun indera dan lain sebagainya. Kemudian mati gitu ya. Jadi ternyata komunikasi sel ini juga salah satu tujuannya adalah agar sel bisa mati gitu ya, agar sel bisa melakukan upaya, tapi kematian yang kita sebut dengan cara apoptosis gitu ya. Kita pernah singgung sebelumnya tentang apoptosis dan nekrosis. Nah, yang kemudian paling utama berhubungan dengan komunikasi sel itu adalah kematian sel dengan cara apoptosis. Karena teman-teman pernah belajar juga ya, jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik apoptosis gitu
ya. Ada jalur intrinsik, ada jalur ekstrinsik. Nah, pada jalur ekstrinsik ciri utamanya adalah kemudian sel ada molekul sinyal yang kemudian dikirim oleh sel tetangga gitu ya untuk mengabarkan bahwa kayaknya sel tertentu gitu ya ini ada masalah deh, dianjurkan untuk melakukan apoptosis gitu ya daripada kemudian menular atau daripada kemudian memperparah jaringan dan sebagainya. Jadi itu adalah bentuk komunikasi sel ya. Nah, tahap pensinyalan sel secara umum ini juga mirip dengan pola komunikasi manusia gitu ya. Jadi terdiri dari penerimaan atau reception, kemudian transduksi dan pemberian respon. Jadi seperti yang proses ketika teman-teman berkomunikasi, kalian kan nggak mesti tiba-tiba merespon gitu ya, merespon seseorang, mana bisa gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tiba-tiba merespon dengan marah-marah misalnya. Tanpa ada kemudian satu pesan yang kalian terima sebagai bentuk respon itu. Jadi pasti komunikasi itu dimulai dengan bentuk penerimaan pesan. Ya, dimulai dengan tahap penerimaan pesan, reception. Pesannya harus diterima dulu. Pesannya harus diterima dulu dengan baik, baru kemudian bisa memberi respon. Apakah responnya harus dengan marah? Apakah responnya harus dengan minta maaf atau responnya dengan terima kasih atau seperti apa gitu ya. Nah, jadi pasti pesannya diterima dulu, termasuk ini ketika teman-teman sekarang sedang menyimak materinya gitu ya, teman-teman sedang proses penerimaan. Teman-teman sedang menjalankan proses penerimaan pesan gitu ya, berupa informasinya adalah materi biologi manusia ya, pelajaran biologi manusia. Nah, kemudian setelah diterima, kalian akan melakukan proses transduksi atau analoginya gitu ya, sel melakukan proses transduksi. Setelah menerima pesan, pesannya ditangkap, molekul sinyalnya ditangkap gitu ya. Maka yang selanjutnya dilakukan adalah upaya transduksi, tahap transduksi. Sederhananya transduksi itu seperti proses mengolah gitu ya. Jadi teman-teman ketika menerima informasi ini, misalnya sedang proses belajar gitu ya, kalian berpikir gitu ya, kalian otaknya mencerna, sedang berpikir gitu ya, mencoba untuk memahami dan mengikuti flow dari perkuliahannya dan seterusnya. Ini adalah bentuk transduksi. Ya, tahap transduksi adalah mencerna pesan yang masuk. Ya, kemudian terakhir kalau sudah paham pesannya apa, pesan ada yang dalam bentuk misalnya kalau komunikasi kita sehari-hari ada dalam bentuk kalimat tanya, ada yang dalam bentuk kalimat perintah gitu ya, ada yang dalam bentuk kalimat aktif pasif biasa gitu ya. Nah, ini tergantung bentuk kalimatnya seperti apa, maka teman-teman akan memberi respon yang berbeda juga gitu ya. Misalnya kalimat perintah atau kalimat minta tolong sebagai bentuk pesan yang diterima, maka teman-teman bisa merespon, pilihannya adalah mau mengerjakan perintahnya atau tidak mau misalnya gitu ya, itu dalam bentuk pemberian respon. Jadi prinsipnya mirip dengan komunikasi manusia gitu ya secara umum. Baik, nah sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk komunikasi sel. Semoga pondasi tentang prinsip dari komunikasi sel itu sudah terbangun gitu ya di mindset teman-teman ini, sehingga materi sub pokok bahasan selanjutnya ini bisa diikuti dengan baik. Kita akan masuk ke bentuk-bentuk komunikasi sel gitu ya. Ada 4 macam atau 4 bentuk komunikasi yang dilakukan oleh sel yang ada di tubuh kita gitu ya. Ini bisa dengan cara kontak langsung, bisa dengan cara pensinyalan lokal. Nanti di pensinyalan lokal ada 2 jenis lagi, apakah parakrin atau kemudian sinapsis. Kemudian yang terakhir pensinyalan jarak jauh, atau biasanya lebih dikenal dengan pensinyalan endokrin. Oke, kita mulai dari kontak langsung. Oke, seperti namanya gitu ya, bentuk komunikasi sel yang pertama ini adalah bentuk komunikasi yang mengharuskan sel itu melakukan 2 cara gitu ya. Yang pertama adalah memproses sambungan sel gitu ya. Jadi sel 1 yang akan memberi pesan
kepada sel target, itu mereka harus membentuk sambungan, mereka harus nempel satu sama lain sehingga akhirnya pada di sini misalnya membrannya begitu ya, membran sel ini saling berhimpitan dan mereka seolah melebur gitu ya, seolah melebur bukannya nanti gabung, tetapi mereka hanya akan melakukan upaya pertukaran gitu ya. Gap junction antar sel binatang ini adalah untuk kemudian mereka melakukan pertukaran. Misalnya di sel A dia mau memberikan natrium ditukar begitu ya karena natriumnya di sel A tinggi, tapi di sel B yang tinggi adalah kalium. Nah, mereka saling bertukar. Natriumnya sel A masuk ke sel B, kaliumnya sel B masuk ke sel A. Ini karena terjadi sambungan sel, gitu ya, terbentuk sambungan sel, jadi mereka bisa langsung bertukar, gitu ya. Partikel-partikel yang mau ditukarkan saling menukar partikel itu bisa dilakukan secara langsung, gitu ya, karena proses sambungan sel. Ini adalah salah satu bentuk kontak langsung, ya, ketika sel target tepat berada di sebelah sel tersebut. Dua cara mekanismenya. Yang pertama sambungan sel, yang kedua adalah dengan pengenalan antar sel. Ya, pengenalan antar sel ini interaksinya sifatnya tidak sedekat atau seintim sambungan sel. Kalau sambungan sel mereka melebur begitu ya, seolah-olah membran plasmanya menyatu. Tapi pada pengenalan antar sel ini kita pernah singgung ya bahwa membran sel itu sendiri bentuknya itu bukan sesuatu yang mulus begitu ya, tetapi dia membran lipid bilayer, kemudian di permukaannya itu banyak reseptor-reseptor gitu, yang nanti fungsinya adalah untuk terhubung sebagaimana tugas dia menjadi sebuah reseptor apa seperti itu ya. Nah, di sini mekanisme kedua dari kontak langsung adalah dengan pengenalan antar sel. Di pengenalan antar sel ini caranya adalah kemudian antar molekul yang ada di permukaan sel ini saling ketemu dan mereka cocok gitu ya. Nanti di sini baru terjadi proses pertukaran partikel atau kemudian pengiriman pesan, pengiriman partikel apa yang akan dipindah dari sel A menuju ke sel B. Tapi ini gandengan saja gitu ya, tidak benar-benar melebur atau berdempetan. Untuk kontak langsung dengan mekanisme pengenalan antar sel. Selanjutnya ada pensinyalan lokal. Oke. Pensinyalan lokal ini adalah bentuk pensinyalan atau bentuk komunikasi sel yang sel target dengan sel yang memberi pesan itu sebenarnya jaraknya berdekatan. Oke, jaraknya berdekatan. Tapi kenapa nggak pakai kontak langsung? Misalnya dengan sambungan sel atau dengan pengenalan antar sel gitu ya. Nah, ini dikarenakan untuk pensinyalan lokal ada satu ciri tambahan gitu ya. Contohnya di pensinyalan parakrin. Ini sel-sel targetnya itu ada di dekat sel yang mengirim pesan. Sel yang punya pesan ini mau mengirim pesan ke sel target yang ada di sekitarnya. Tapi sasarannya tidak hanya satu. Ya, jadi sel target yang jadi sel target itu yang mau dikirim pesan itu tidak hanya satu sel, tetapi ada beberapa sel yang berdekatan dengan dirinya dan dianggap bisa menerima pesan yang dia kirimkan. Nah, ini adalah model pensinyalan parakrin. Jadi sel penyekresi akan bekerja pada sel-sel target yang berdekatan dengan melepaskan molekul regulator lokal. Nah, ini mulai masuk ya. Jadi, pada pensinyalan lokal, molekul sinyal yang dipakai adalah molekul regulator lokal. Contohnya growth factor yang sudah disampaikan. Nah, jadi ketika sel penyekresi atau sel yang mengirim pesan ini melepas apa yang kita sebut sebagai molekul regulator lokal gitu ya sebagai bentuk sinyal, nanti mereka akan berenang-renang dan langsung masuk ke sel target dan nggak akan salah gitu ya. Jadi memang sudah diatur bahwa yang bisa menerima itu adalah sel dengan karakteristik sekian-sekian gitu ya. Sehingga ketika dia melepaskan partikel yang ini harus berenang sendiri nih menuju ke si sel target gitu ya, dia nggak akan keliru masuk ke sel target yang lain misalnya. Jadi sudah terarahkan dengan baik. Pensinyalan parakrin.
Jadi satu pesan langsung dikirimkan ke beberapa orang atau beberapa sel yang ada di sekitarnya. Kemudian pensinyalan lokal yang kedua adalah pensinyalan sinapsis. Pensinyalan sinapsis dari istilahnya saja ini adalah istilah untuk sistem syaraf gitu ya. Jadi pensinyalan sinapsis ini memang banyaknya terjadi atau utamanya memang terjadi pada sel syaraf. Karena sel syaraf sendiri melepas molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis untuk merangsang sel target. Jadi tetap ada keperluan begitu ya. Sel syaraf ini sebagai pengirim pesan melepas molekul neurotransmitter. Nah, ini beda nih. Molekul sinyal pada pensinyalan parakrin adalah regulator lokal. Molekul sinyal pada pensinyalan sinapsis adalah molekul neurotransmitter. Ya, itu tadi contohnya adalah asetilkolin misalnya. Mereka punya spesifikasi. Sel syaraf akan melepas melalui neurotransmitter ke dalam sinapsis. Nah, ini adalah sinapnya. Sinap itu batasnya. Nah, ini adalah sel targetnya. Jadi sinap itu sebuah area kosong di antara sel syaraf gitu ya, yang ini berarti yang sensorik gitu ya, dengan kemudian sel target. Ini adalah pensinyalan sinapsis. Selanjutnya ada pensinyalan yang terakhir adalah pensinyalan jarak jauh. Pensinyalan jarak jauh biasanya disebut pensinyalan hormonal atau pensinyalan endokrin. Ya, jadi kenapa demikian? Karena memang molekul sinyal yang digunakan di sini adalah hormon, ya, adalah hormon untuk molekul sinyal yang dipakai dalam pensinyalan jarak jauh. Kenapa disebut jarak jauh? Sedangkan tadi tiga cara yang lain adalah jarak dekat begitu ya. Kontak langsung ataukah dengan pensinyalan lokal gitu ya. Pada pensinyalan jarak jauh, hormon itu kan umumnya memang dibentuk di tempat-tempat tertentu saja gitu ya, yang dia punya kelenjar endokrin gitu ya, jaringan yang dia menyusun kelenjar endokrin itu sendiri, maka dia akan memproduksi hormon. Nah, dia memproduksi, sel endokrin akan memproduksi hormon, tetapi yang menjadi sel target itu jaraknya cukup jauh gitu ya, cukup jauh sehingga tidak bisa melakukan kontak langsung, sehingga tidak bisa melakukan pensinyalan lokal. Maka opsi yang kemudian bisa dilakukan adalah dengan pensinyalan jarak jauh. Dimaksud jarak jauh karena misalnya nih contoh gambarnya adalah sel endokrinnya ada di area atas, bagian atas tubuh begitu ya, sedangkan sel targetnya ada di bagian bawah. Nah, caranya gimana nih supaya pesannya bisa sampai, supaya molekul sinyal dalam bentuk hormon ini bisa diterima dengan baik oleh sel target gitu ya. Maka untuk pensinyalan jarak jauh yang sangat khas adalah kemudian meminta bantuan pembuluh darah, blood vessel di sini. Ya, jadi sel endokrin akan melepaskan hormon yang hormonnya nanti masuk ke pembuluh darah dan ikut bersama aliran darah sampai nanti kalau sudah dekat dengan sel target dia akan keluar gitu ya, keluar dari membran yang membungkus pembuluh darah ini, kemudian akan masuk ke sel sasaran gitu ya. Dan pasti lagi-lagi gitu ya, hormon ini nggak akan mampir-mampir dan dia harus belok kemana gitu ya, dia harus misalnya bisa jadi salah jalan atau keliru rumah gitu ya, atau keliru sel target gitu, tidak terjadi gitu ya. Jadi sasarannya sudah pasti tepat, dia harus menuju ke sel mana gitu ya, sel targetnya itu di mana, hormonnya nanti akan dengan otomatis keluar dari pembuluh darah dan akan masuk diterima oleh sel target. Ya, hewan dan tumbuhan menggunakan zat kimia dalam bentuk hormon untuk melakukan pensinyalan jarak jauh. Sel endokrin akan melepas hormon melalui sistem sirkulasi peredaran darah gitu ya, menuju ke sel target pada bagian tubuh yang lain. Oke, bentuk-bentuk reseptor
bentuk-bentuk komunikasi sel sudah bisa dipahami ya. Ada yang pakai kontak langsung saja dibagi dua. Ada yang dengan sambungan sel gitu ya, membrannya ini seolah-olah melebur gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengenalan antar sel ya, pengenalan antar sel. Kemudian eh, pensinyalan lokal dengan pensinyalan parakrin dan pensinyalan sinapsis, lalu dengan metode pensinyalan jarak jauh. Tergantung kemudian sel targetnya ada di mana dan jaraknya seberapa jauh dari sel sasaran ya, dari sel yang menerima atau mengirim pesan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam reseptor. Ya, macam-macam reseptor. Ada yang kita sebut sebagai reseptor membran gitu ya. Itu contohnya reseptor terkait kanal ion, reseptor terkait protein G, ada reseptor terkait enzim gitu ya. Nah, ada reseptor yang dia itu di dalam. Itu kita sebut reseptor intraseluler gitu ya. Bedanya apa? Teman-teman nanti bisa kita coba ulas satu persatu. Nah, yang pertama adalah reseptor terkait kanal ion. Sesuai dengan namanya, reseptor terkait kanal ion ini memang tipe reseptor membran yang dapat bertindak seperti gerbang ketika berubah bentuk. Ya, visualisasinya seperti ini. Dua garis abu-abu ini, teman-teman lihat ya, dua garis abu-abu ini adalah kita anggap sebagai lipid bilayer dari plasma membran, ya, atau membran plasma, membran sel. Ya, mereka punya lapisan membran yang dia bentuknya lipid bilayer. Nah, di lipid bilayer tadi, teman-teman kan tadi ada visualisasi juga ya. Jadi mereka nggak yang mulus gitu ya. Membran sel itu bukan yang kemudian tipis, halus, kemudian rata gitu ya, enggak. Tetapi dia ada banyak reseptor yang menempel di membran-membran itu. Ya, reseptor yang menempel di membran itu seperti ini. Contohnya yang reseptor kanal ion. Ya, makanya kita sebut sebagai reseptor membran karena dia nempel di membran. Ya. Nah, tipe ini termasuk tipe reseptor membran yang bisa bertindak sebagai gerbang saat berubah bentuk. Ketika molekul sinyal berikatan dengan reseptor, maka gerbang akan membuka atau menutup. Jadi tergantung molekul sinyal apa yang dikirim, misalnya ada tadi ya, lagi-lagi ada sel pengirim pesan yang mengirimkan pesan dalam bentuk molekul sinyal untuk diterima oleh sel target. Nah, kalau molekul sinyal ini diterima dengan baik, ditangkap dengan baik oleh reseptor ini gitu ya, maka reseptor ini yang tadinya bentuknya seperti gerbang menutup, maka dia akan kemudian membuka. Ya, dia akan kemudian jadi gerbang yang teraktivasi dan dia akan membuat jalan. Nah, gara-gara membuat jalan itulah kemudian partikel-partikel gitu ya yang memang harus masuk ke dalam sel tersebut atau sel terkait ini bisa masuk. Ya, jadi reseptor terkait kanal ini tuh konsepnya seperti itu. Membuka atau menutup jalan untuk masuknya ion-ion yang spesifik. Gitu ya. Nah, menariknya reseptor terkait kanal ion ini cara penamaannya ini memang akhirnya spesifikasinya tergantung ion apa yang bisa lewat di situ. Contohnya ini ada reseptor terkait kanal ion Ca12. Maka berarti hanya ion Ca12 itu yang bisa keluar masuk lewat gerbang itu. Karena dia gerbangnya spesifik, dia gerbangnya khusus. Reseptor terkait kanal ion ini bisa mengubah sinyal kimia menjadi sinyal elektrik. Ya, menjadi sinyal elektrik. Ya, jadi harus spesifik. Ya, reseptor yang kemudian lewat nanti menyesuaikan dengan ion apa yang akan keluar dan akan keluar masuk. Maka reseptornya khusus, ya, tidak bisa asal pindah reseptor. Kemudian yang kedua adalah reseptor membran yang terkait protein G. Oke, ini adalah tipe reseptor membran yang bekerja dengan bantuan protein G sesuai dengan namanya ya. Jadi dalam penamaan itu sudah memperhatikan membantu memudahkan kita juga gitu ya dalam menghafal dan mengingat dan juga dalam memahami. Reseptor ini tipe reseptor membran, lagi-lagi dia termasuk masih dalam reseptor membran dan ada 3 komponen dari protein G itu sendiri.
yaitu komponen reseptor, kemudian protein G dan enzim yang saling bekerja sama. Nah, bagaimana proses reseptor terkait protein G ini bekerja, yaitu dengan prosesnya ketika ada sinyal, gitu ya, sinyal yang menempel pada reseptor, maka mengaktifasi reseptor terkait protein G ini. Nah, tapi kalau di reseptor yang sebelumnya kita pelajari, reseptor terkait kanal ion tadi, dia kalau sudah ketempelan sinyal kan dia aktif, akhirnya dia bertindak seperti gerbang yang tadinya nutup, dia jadi buka gitu ya. Tapi reseptor terkait protein G ini kalau dia teraktivasi, ini dia akan mengirim sinyal pada protein G yang dia itu tadinya ada di tempat yang tidak dekat gitu ya dengan si reseptor ini. Nah, artinya ketika sinyal dikirim bahwa reseptornya udah aktif gitu ya, maka protein G kemudian akan mendekat gitu ya dan menempel. Karena protein G ini hanya bisa menempel ketika reseptor terkait protein G dalam kondisi yang aktif karena ketempelan molekul sinyal. Terus kenapa kalau sudah ketempelan protein G? Nah, protein G-nya nanti ini adalah punya peran untuk kemudian bisa membantu dalam produksi ATP atau kemudian ADP menjadi ATP atau sebaliknya seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa melepas kemudian ion fosfor atau kemudian menangkap ion fosfor. Nanti baru kalau misalnya sudah terjadi dari GDP berubah menjadi GTP, melakukan fosforilasi gitu ya, si enzim ini sudah dinyatakan teraktivasi gitu ya, protein G ini menjadi sudah teraktivasi. Kemudian reseptor yang terkait enzim. Ya, seperti namanya lagi-lagi ini adalah reseptor yang kemudian aktivitasnya berhubungan dengan bagaimana kerja enzim di dalam tubuh. Sebagian besar reseptor yang terkait enzim ini adalah dalam bentuk tirosin kinase. Aktivitas reseptor tirosin kinase menstimulasi penyusunan kompleks sinyal intraseluler. Kenapa demikian? Jadi reseptor yang terkait enzim ini kita coba lihat atau cermati bagaimana proses mereka bisa teraktivasi dan akhirnya mengaktifasi gitu ya. Jadi yang paling ujung ini adalah reseptor yang terkait enzim. Bentuknya seperti ini. Reseptor yang terkait enzim divisualisasikan seperti ini. Tapi statusnya dia apa? Inaktif atau dia sedang tidak aktif. Reseptor yang sedang tidak aktif. Nah, ketika masa tunggu itu kemudian nanti muncul tiba-tiba molekul sinyal gitu ya yang kemudian ini cocok untuk diterima oleh molekul reseptor terkait enzim ini gitu ya, maka ketika molekul sinyal ini datang mendekat dan akhirnya nempel, maka sel reseptor itu dinyatakan mengalami aktivasi ya, aktif karena reseptor tirosin kinasenya akhirnya teraktivasi gitu ya. Nah, bentuk salah satu reseptor ini dinyatakan sudah teraktivasi adalah dengan kemudian menarik perhatian ion-ion fosfat untuk menempel di badan-badannya di sini nih. Makanya ada tempelan banyak fosfat. Terus nanti kalau sudah aktif apa yang terjadi? Ya nanti dia melakukan aktivitas misalnya intracellular signaling protein bound to phosphorylated tyrosin. Kemudian sinyal relay by activated signaling protein into the cells interior akan direlaykan oleh protein sinyal gitu ya menuju ke interior dari sel. Tuh, jadi kalau sudah teraktivasi enzim kemudian terpapar untuk kemudian mendekat begitu ya, maka kemudian akan terhubung reseptor yang terkait enzim. Kemudian ada yang terakhir adalah reseptor intraseluler. Saya belum masukkan ya. Jadi kalau reseptor intraseluler ini berarti bukan reseptor membran. Ya, makanya di sini saya hanya memberi panah 3 saja untuk yang mereka termasuk reseptor membran. Yaitu reseptor yang terkait kanal ion, reseptor terkait protein G, dan reseptor yang terkait enzim. Nah, untuk reseptor intraseluler, ini berarti ciri khasnya adalah dia tidak ada area yang berada di permukaan.
dia tidak seperti reseptor-reseptor membran yang dia itu nempel atau letaknya memang melekat pada membran-membran sel gitu ya. Tapi kalau untuk reseptor intraseluler, dia areanya atau tempat bertugasnya adalah di dalam, di sitosol gitu ya, sehingga tahapannya menjadi berbeda gitu ya. Secara prinsip molekul sinyal kemudian akan mendekat, lalu di sini direalisasikan reseptor akan membantu proses aktivasi gitu ya. Reseptor teraktivasi karena sudah ketempelan molekul sinyal. Oke. Selanjutnya, subbahasan yang terakhir adalah tentang tahap pensinyalan. Tahap pensinyalan seperti yang tadi sudah disinggung di awal begitu ya, ada konsep reception atau penerimaan, kemudian transduction atau mencerna pesan yang kemudian masuk, dan respon gitu ya. Fase terakhir adalah ketika kemudian kita memberikan respon bergantung pada pesan seperti apa yang diterima gitu ya. Ini visualisasinya, ada molekul sinyal, kemudian dilakukan aktivitas reception, diterima oleh reseptor molekul sinyalnya, lalu dia menjadi aktif, reseptornya aktif, akhirnya bisa merubah atau melakukan proses transduksi dengan metode relay ya, dengan teknik relay. Nanti kita jelaskan dengan hasil akhirnya berupa aktivasi selular respon selular. Oke, kita bahas satu persatu dari aspek penerimaan atau reception. Baik, pada tahap pertama yaitu penerimaan atau reception, ini molekul sinyal akan berikatan dengan reseptor membran sel. Mudah saja ya, jadi bisa dengan reseptor membran, bisa dengan reseptor intraseluler. Intinya di fase penerimaan atau di tahap penerimaan adalah molekul sinyal nempel pada reseptor yang tepat begitu ya, nempel dan mengaktifasi. Jika melalui kontak langsung, maka molekul sinyal ini tidak lewat reseptor, tetapi molekul sinyal akan langsung berjalan menembus membran plasma dan nanti ikatannya dengan reseptor intraseluler pada sitoplasma atau nukleus sel target. Jadi reseptor tidak hanya reseptor yang ada di permukaan atau berada di membran, ya, tetapi bisa juga reseptornya dalam bentuk reseptor intraseluler. Ya. Kemudian pesannya sudah diterima nih. Sederhananya misalnya reseptornya ini ada di permukaan, di membran begitu ya, ada di area membran dan dia sudah ketempelan molekul sinyal. Kalau sudah ketempelan maka cirinya kan sudah aktif ya. Jadi proses transduksi ini ketika molekul sinyal berikatan dengan reseptor membran plasma, maka pesan disalurkan melalui jalur transduksi. Nah, jalur transduksi itu kayak jalur relay. Jadi si reseptor membran ini dia tidak ketika ketempelan molekul sinyal, terus bukan dia yang nantinya akan memberikan respon begitu ya, tetapi sel yang akan memberikan respon dengan cara yang kemudian bagaimana dia ketika mengirim pesan. Nah, karena reseptornya sudah aktif, maka dia akan membantu aktivasi atau proses aktivasi dari molekul yang lain. Itu yang kalau prosesnya agak panjang untuk transduksinya ya. Jadi molekul penerimanya ini activated relay molekul yang kemudian mengaktifasi relay dari perjalanan penerimaan pesan sel. Nah, karena dia ini tadinya belum aktif, maka dia itu harus nempel dengan reseptor untuk tadi kayak protein G gitu ya. Jadi dia harus nempel dengan reseptor untuk agar supaya nanti dia bisa ikut aktif juga. Kalau dia sudah aktif, nanti dia akan membantu mengaktifasi molekul berikutnya. Molekul berikutnya aktif akan membantu mengaktifasi molekul berikutnya. Ya, jadi sama seperti teman-teman nanti bisa dicek lagi untuk jalur ekstrinsik maupun jalur intrinsik dari sel ya. Apoptosis dari sel. Itu akan nampak seperti jalur transduksi karena kemudian nggak langsung tiba-tiba ada molekul sinyal datang nempel di reseptor, kemudian sel langsung mau aja apoptosis misalnya. Enggak, prosesnya di dalamnya ada rangkaian proses sendiri juga gitu ya, termasuk pada upaya transduksi. Nanti protein atau kemudian
molekul gitu ya, molekul tertentu yang sudah aktif tadi, dia akan membantu aktivasi molekul berikutnya. Lalu kemudian ketika dia sudah aktif, maka akan membantu aktivasi molekul berikutnya terus begitu ya, sampai akhirnya diwujudkan, atau ini adalah rangkaian pesan produksi sesuai dengan membran reseptor ini, molekul apa yang dia terima begitu ya, maka mereka akan mengirimkan pesan secara bertahap berjenjang kayak gini gitu ya, tapi harus pesannya tidak boleh mengalami perubahan. Tentunya kalau di tingkat sel tidak seperti itu, jadi tidak boleh mengalami perubahan. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai, seluruh protein yang dirasa dibutuhkan dalam aktivitas semua molekul gitu ya, yang dirasa dibutuhkan pada aktivitas transduksi, maka akan dipakai semuanya gitu ya. Panjang pendeknya ini nanti tergantung proses transduksinya panjang atau pendek ya, nanti tergantung berapa banyak molekul yang bisa terlibat dalam proses ini. Nanti kalau transduksi sudah selesai, step berikutnya adalah kemudian berarti saatnya untuk memberikan respon, gitu ya, memberikan respon. Jalur transduksi sinyal mengarahkan ke regulasi satu atau lebih aktivitas seluler. Respon dapat terjadi di ujung jalur, baik nukleus atau di sitoplasma. Cara memberikan responnya. Nah, ini visualisasinya, contoh molekul sinyalnya bentuknya hormon nih, hormon testosteron yang dia sudah berhasil menempuh pensinyalan jarak jauh. Tadi kita bicara karena pensinyalan jarak jauh berlaku untuk molekul sinyal hormonal, ya, atau pensinyalan endokrin. Gitu ya. Nah ini mereka misalnya ada reseptor yang kemudian menangkap hormon testosteron tadi, ya, kemudian hormon testosteron ini akan dibawa ke inti sel untuk diterjemahkan, gitu ya, untuk diterjemahkan pesan ini tuh maksudnya mau ngapain gitu ya. Nah, kalau yang masuk kemudian tadi hormon testosteron, tapi kita coba untuk menyamakan menerjemahkan pesannya gitu ya, melalui proses transkripsi genetik. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diskusinya. Kalau ada yang ingin didiskusikan bisa ditanyakan langsung, bisa menghubungi begitu ya. Untuk kemudian untuk presensi sudah terinclude seluruh pertemuan sehingga tidak perlu mengisikan gitu ya. Asumsinya karena memang saya hanya bisa memberikan lewat asinkron ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin dikerjakan silahkan bisa ditanyakan. Terima kasih, mari kita akhiri dengan berdoa disilahkan. Baik, saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.